guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku lagi ada di Museum Kebangkitan Nasional. Ikutin terus ya. Oh iya, yang kalian perlu tahu, itu tiketnya cuma 5.000 per orang loh guys. Yuk kita explore gimana dalamnya. Yang pertama, aku berkunjung di Museum Kebangkitan Nasional yang bertempat di Jakarta, menampilkan peristiwa dan tokoh penting masa kebangkitan nasional Indonesia. Museum ini berada di bekas gedung Stovia, tempat lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Fungsi museum ini mengedukasi masyarakat, melestarikan artefak sejarah, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Dalam museum ini, rempah-rempah ditampilkan sebagai kekayaan Nusantara yang dulu sangat dicari bangsa Eropa, dan menjadi salah satu penyebab datangnya penjajah ke Indonesia. Lalu di sini ada replika kapal VOC yang digunakan pada masa penjajahan. Replika ini dibuat untuk menunjukkan bentuk, ukuran, dan fungsi kapal yang dulu dipakai bangsa Belanda saat menguasai perdagangan rempah di Nusantara. Di sini kita bisa lihat rapor taman siswa yang dulu dipakai untuk mencatat nilai dan perkembangan belajar para siswa. Lalu ada sabak, yaitu papan tulis kecil yang dipakai anak-anak zaman dahulu sebelum ada buku tulis. Dan ini grip, alat sederhana yang mereka gunakan untuk menulis di atas sabak. Dan berikutnya, ini adalah salah satu ruangan di museum yang menampilkan suasana kelas pada masa kolonial. Di sini terlihat seorang guru sedang mengajar di depan papan tulis, sementara para murid duduk rapi mendengarkan pelajaran. Di ruangan ini dipamerkan deretan patung tokoh-tokoh penting Budi Utomo, yaitu para pelopor pergerakan nasional yang membangkitkan semangat persatuan Indonesia. Ini adalah ruang pengajar Stovia, tempat para guru berkumpul untuk berdiskusi, merencanakan pelajaran, dan membimbing para siswa calon dokter pada masa itu. Lalu berikutnya adalah ruang Direktur Stovia, tempat pimpinan sekolah bekerja dan mengatur kegiatan pendidikan. Meja, kursi, dan perlengkapannya menggambarkan ruang kerja pejabat pada masa kolonial. Ruang media pembelajaran, tempat berbagai alat bantu belajar kedokteran yang dipamerkan. Di sini terlihat bagaimana mahasiswa Stovia mempelajari anatomi dan ilmu kesehatan melalui model, gambar, dan peraga yang digunakan pada masa itu. Ruang pengobatan tradisional yang menampilkan berbagai praktik, ramuan, dan alat pengobatan asli Nusantara. Ruangan ini menunjukkan bagaimana masyarakat dahulu merawat kesehatan sebelum berkembangnya pendidikan kedokteran modern. Di sini juga ditampilkan kotak obat suku Dayak, tempat menyimpan ramuan dan perlengkapan pengobatan tradisionalnya. Ruang Sekolah Dokter Jawa, tempat awal pendidikan kedokteran bagi pribumi sebelum menjadi Stovia. Di sini banyak alat operasi,
Beraneka macam yang digunakan mahasiswa untuk mempelajari praktek kedokteran secara langsung. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, kita bisa melihat para dokter lulusan Stovia yang menjadi pionir dalam dunia medis dan pergerakan nasional. Foto, dokumen, dan penghargaan yang mereka tuh menceritakan kisah perjuangan, prestasi, dan kontribusi mereka bagi bangsa Indonesia. Lalu ada juga ruang asrama Stovia, tempat mahasiswa tinggal dan belajar disiplin. Di sini terlihat tempat tidur dan perlengkapan harian mereka pada masa kolonial. Dan di Museum Kebangkitan Nasional ini terdapat lapangan yang sangat luas banget loh guys. Nah, tiba-tiba aja nih aku ada di Museum Sumpah Pemuda dan harga tiket masuknya sangat terjangkau, itu cuma 5.000 doang loh guys, untuk bisa melihat sejarah dan perjuangan pemuda dalam membangun bangsa.
Di museum ini, pengunjung bisa memainkan lagu Indonesia Raya yang ditampilkan di salah satu ruang, sehingga dapat merasakan semangat kebangsaan secara langsung, guys. Dan di sini aku akan menuju Museum Proklamasi, tempat peristiwa penting pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945. Tiket masuknya juga sama, hanya 5.000 per orang ya guys. Itu tuh menurut aku udah worth it banget. Serta ada ruang arsitek yang menampilkan peralatan, dokumen, dan desain arsitektur bersejarah. Ruangan ini menunjukkan perkembangan teknik bangunan dan karya arsitektur pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan. Ruang atribut ini juga menampilkan berbagai benda, pakaian, dan perlengkapan resmi yang digunakan tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan. Ruangan ini tuh membantu pengunjung memahami simbol dan identitas sejarah Indonesianya loh. Nah, di sini ada ruang perumusan proklamasi, tempat para tokoh kemerdekaan merancang teks proklamasi Indonesia. Di ruangan ini, keputusan penting untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dibuat. Nah, udah gak berasa nih guys, perjalanan kita di museum ini tuh udah selesai. Semoga kisah para pahlawan dan perjuangan bangsa menginspirasi kita semua untuk terus semangat mencintai dan membangun Indonesia